Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok C1, eh, mata kuliah pengolahan cita digital dengan saya sendiri, Muhammad Ardiansyah, NRP 1520210093, dan rekan saya. Ya, dengan saya sendiri Raditya Aryasta dengan NRP 15/2021/092. Dan dengan saya Rizky Andika Priyansyah dengan NRP 1520212091. Nah, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan atau mempresentasikan dari tugas besar pembuatan proyek aplikasi dengan judul apa Ki? Untuk judulnya yaitu analisis keakuratan deteksi objek pada video menggunakan YOLO V3 dan identifikasi kontur. Jadi sini itu kita bakal membandingkan dari kedua metode tersebut. Nah, benar sekali apa yang dikatakan oleh Ki. Jadi mungkin untuk deskripsi sistem itu akan dijelaskan oleh Radit. Coba saudara Radit. Dit, di mute, Dit, masih di mute. Untuk sistem metode penelitian kelompok kami itu yang pertama identifikasi kontur. Identifikasi kontur ini sistemnya digunakan untuk melakukan deteksi objek pada video. Untuk mendeteksi objek video tersebut, hal yang pertama kali dilakukan adalah merubah citra gambar menjadi citra grayscale yang kemudian dilanjutkan dengan proses global thresholding, yaitu dengan trace binary. Untuk algoritma yang menggunakan YOLO P3, sistem ini menggunakan algoritma YOLO P3 yang merupakan CNN untuk mendeteksi objek pada video secara real time. Sistem berbasis klarifikasi yang dapat memproses gambar input sebagai kumpulan data terstruktur dan mengenali pola di antaranya. Nah, di sini tuh kita dapat lihat ini kalau object detection ini untuk identifikasi kontur. Soalnya kan tadi kita ada dua yang dianalisis, yang itu penggunaan YOLO dan penggunaan metode identifikasi kontur. Dengan cara pada baris 13 ini dapat kita lihat objek detektor CV2 create background dengan nilai threshold 40. Jadi ini tuh akan membuat objek dan background itu terpisah. Jadi ntar ketika objek dan backgroundnya itu terpisah akan membentuk warna biner. Kemudian setelah membuat segmentasi warna, kita tuh membuat ROI atau daerah yang diinginkan, region of interest. Jadi fungsi ROI ini untuk kita mendeteksi di wilayah mana yang akan objeknya itu akan terdeteksi atau terlacak gitu. Jadi nggak untuk keseluruhan citra asli, tapi hanya di beberapa bagian. Nah, setelah membuat ROI, kita kemudian menggambar kontur yang nantinya objek-objek yang telah disegmentasi warna tersebut akan terdeteksi bentuk-bentuk objeknya. Dari penggambaran kontur, kita membuat rectangle, draw rectangle, yang nantinya dari kontur tersebut akan membentuk kotak-kotak ketika metode ini mendeteksi sebuah objek. Kemudian tahap akhir itu ya ialah membuat label. Membuat label ini ya berfungsi untuk memberikan informasi yang lebih jelas mengenai objek yang terdeteksi atau dikenali. Dikarenakan kan label memiliki peran penting dalam pengenalan objek, klasifikasi dan analisis dalam berbagai aplikasi pengolahan citra dan pengenalan bola. Mungkin contohnya untuk kalau di metode YOLO-nya akan dijelaskan oleh Rizky Andika. Kan YOLO itu adalah suatu framework yang digunakan untuk mengolah citra atau lebih tepatnya untuk mendeteksi objek. Nah, cara kerja YOLO itu nggak bakal jauh dari yang tadi metode ardikasi gitu. Yang awalnya harus threshold, terus kontur, ya nggak bakal jauh dari sana. Tapi untuk versi YOLO itu, dia itu lebih akurat daripada versi yang tadi Ardi jelasin sebelumnya. Di sini saya bakal ngejelasin tentang codingannya. Awal kan ada import library. Library itu
apa di sini kita memakai CV2, tetapi untuk framework kita tetap memakai YOLO. Nah, di sini ada load YOLO. Load YOLO itu fungsinya untuk ngegunain file wake atau file konfigurasinya. Terus habis itu ada load image. Load image itu nanti buat memberikan input kepada image. Ini untuk fungsi start webcam yang bakal menyalakan webcam nanti. Ini buat display blob. Nah, blob itu apa sih blob? Blob itu adalah binary large object. Ya, itu tuh kayak sebuah image yang diubah menjadi array multidimensi yang berisikan nilai pixel dari image tersebut gitu. Ya, di sini juga ada deteksi objeknya. Ini buat ngedeteksi objek. Nah, YOLO itu bisa ngedeteksi objek itu karena ada YOLO V3 Wake. Nah, ini tuh adalah file model yang digunain sama YOLO buat ngedetect apa sih objek yang didetek itu. Nah, itu sebelumnya udah dilatih sendiri sama YOLO-nya. Nah, di sini juga kita memakai dataset Coco. Kita memakai dataset Coco sebanyak 80 data Jadinya YOLO ini bisa ngedeteksi objek itu sebanyak 80 data. Setelah itu, oh ya, di sini juga ada YOLO configuration. YOLO configuration itu file konfigurasi yang digunain buat ngeload model dari si YOLO V3 Wake ini. Terus habis itu ini ada getBox dimension. Nah, dimension itu nanti yang bakal kayak kotak-kotaknya itu yang ngelilingin si objek. Nah, ini tuh fungsinya buat itu getBox dimension. Buat draw label. Label itu nanti yang bakal ngasih tahu apa sih objek yang deteksi itu. Kayak misalnya mobil, truk, atau lain-lain. Buat cara penggunaannya dari YOLO ini, kita kan belum buat versi UI-nya. Jadinya masih ada CMD-nya. Kayak Python, YOLO PY. Nah, ini tuh komen buat ngeplay video. Kalau mau ngeplay video, berarti ini harus true. Video pad itu adalah video yang mau diproses gitu buat pendeteksiannya. Dia tinggal ini. Nah, dia bakal ngedetect ini tuh misalnya ada burung. Nah, di sini buat datasetnya aku pakainya burung puyuh gitu. Nah, dapat dilihat gitu kalau kita menggunakan metode YOLO sebagai perbandingan, kita bisa dilihat di sini dulu si penggunaan YOLO ini kedeteknya itu akurat, sangat akurat ya bisa kita bilang. Iya, akurat. Soalnya dia kan mendeteksi satu objek itu keseluruhan gitu. Tidak ada objek lain yang terdeteksi walaupun perintilan-perintilan atau objek yang tumpang tindih terdeteksinya. Mungkin kalau untuk kita akan melihat perbandingan ketika kita deteksi video yang sama dengan deteksi identifikasi kontur. Mungkin dapat dilihat di sini pada object detection kita akan mengambil video yang sama yaitu snowbird. Kalau kita jalankan, nah di sini apa kita lihat ini merupakan hasil segmentasi warna yang tadi. Ini merupakan ROY atau daerah yang diinginkan untuk kita deteksi. Berarti ROY-nya itu kami di sini memilihnya pada bagian bawah saja dengan koordinat 300, 500 dan 700, 1200. Nah, dapat dilihat di sini kalau objek yang dideteksi mungkin ada objek yang full terdeteksi gitu dengan ID stringnya. Tapi ada beberapa objek yang tidak terdeteksi karena apa? Kami menyimpulkannya di sini karena pada segmentasi warna itu tidak threshold dengan benar atau si objeknya itu menjadi bagian background dari citra tersebut. Makanya si objek tidak terdeteksi dengan sempurna. Mungkin sekian dari presentasi kelompok kami hari ini. Mau lebih dan kurang, mohon maaf. Apakah ada tambahan dari saudara Iki atau Radit? Aman. Aman, Dit? Mungkin dicukupkan. Ya, terima kasih untuk dosen kita yaitu Ibu Irma. Sekali lagi jika ada kesalahan kami masih dalam proses belajar. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.